Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan sebuah resumi dari sebuah buku yang berjudul Hak Warga Negara dan Kewajiban Negara. Sebelum membahas lebih lanjut tentang isi dari buku ini, saya akan menyampaikan secara umum apa sih hak warga negara dan kewajiban negara terhadap warga negaranya. Hak warga negara dan kewajiban warga negara. Indonesia memiliki keberagaman hayati nomor 2 terbesar di dunia. Di samping kekayaan alam lainnya yang melimpah ruah. Kekayaan alam yang ada memiliki potensi untuk dimanfaatkan untuk pengembangan, untuk pembangunan dan kemandirian bangsa Indonesia. Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki potensi untuk digunakan sebagai sumber energi, bahan pangan, bahan baku industri, dan obat-obatan. Namun, pemanfaatan yang tidak mengindahkan kearifan lokal dan keberlanjutan ekologi, maka terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hanya akan membawa bencana dan kerusakan yang bermuara pada kesengsaraan masyarakat. Untuk itu, segala upaya dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam perlu memperhatikan keberlanjutan sistem kehidupan yang ada serta mewujudkan keadilan sosial. Kemudian, sejarah perkembangan muatan konstitusi atas lingkungan hidup dan sumber daya alam sebagai piranti kehidupan negara yang demokratis. Indonesia memiliki sejarah panjang tentang konstitusinya. Ada beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Suatu undang-undang dasar jika tidak lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak memenuhi harapan aspirasi rakyat dapat dibatalkan dan diganti dengan undang-undang dasar yang baru. Demokrasi baik sifatnya secara langsung maupun tidak langsung, keduanya bersandi pada rakyat. Keduanya bermakna rakyatlah yang memerintah dirinya sendiri. Dikarenakan antara yang memerintah dengan yang diperintah semuanya merupakan sama-sama rakyat. Sebagaimana peran dari konstitusi itu sendiri, yakni sebagai tata aturan pokok yang fungsinya menjadi pengatur pola kehidupan sosial alam dalam berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, adalah keharusan perumusan konstitusi dibuat atas kesepakatan bersama antara negara dan warga negara. Suatu negara menginginkan kehidupan yang demokratis, maka konstitusi demokratis merupakan aturan yang dapat mewujudkan kehidupan berdemokrasi di negara tersebut. Pada hakikatnya, konstitusi demokratis mengakumulasi prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Konstitusi adalah pendobrak membentuk kehidupan yang demokratis dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Makna dan hakikat hak subjektif dan kewajiban negara dalam tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pencantuman hak subjektif dan tugas serta tanggung jawab negara terhadap lingkungan menjadi sesuatu hal yang baru. Mengingat dalam konstitusi sebelum amandemen, hak asasi khususnya mengenai lingkungan hidup tidak diatur dan dibahas secara tegas dan jelas. Terdapat implikasi yang akan timbul, yaitu akan sulit meminta tanggung jawab negara akibat adanya eksplorasi dan eksploitasi. Tidak adanya hak subjektif dan kewajiban negara akan mengakibatkan kontraproduktif. Pembentukan peraturan perundang-undangan tentang sumber daya alam. Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana dari amanah konstitusi akan menghasilkan perumusan yang tidak jelas atau tidak tegas dalam mengatur hak subjektif
dan kewajiban negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Belum ada jaminan secara tegas dalam konstitusi terhadap warga negaranya atas keselamatan lingkungan hidup. Implikasi hukum yang sangat nyata adalah tidak adanya landasan yuridis yang memberikan kepastian hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara atau judicial review terhadap undang-undang yang dianggap inkonstitusional berdasarkan konsep ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila, sesuai pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar 1945. Sebab penambahan pasal 33 ayat 4 dan 5 mereduksi konsep ekonomi kerakyatan dalam pasal 33 secara signifikan. Keberadaan ayat 1, 2, dan 3 lebih meneguhkan pada bangunan sistem ekonomi kerjasama atau kooperatif dan pro rakyat. Maka amandemen ayat 4 lebih mendorong dan cenderung menguatkan sistem ekonomi kompetisi yang prioritaskan pada mekanisme pasar. Dan Mahkamah Konstitusi akan susah melakukan penafsiran norma yang mengakibatkan terjadinya putusan yang tidak berkepastian hukum. Kemudian, konsep integrasi penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan antara masyarakat lokal dengan korporasi. Ketidakefektifan dan efisien sengketa lingkungan yang diselesaikan di lembaga peradilan mengakibatkan diperlukannya sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang efisien waktu, biaya, dan tenaga bagi masyarakat. Alternatif penyelesaian sengketa lingkungan sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Akan tetapi, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan jarang sekali berhasil. Mengingat dalam memahami permasalahan dibutuhkan pendekatan lintas disiplin ilmu dan pemahaman khusus mengenai hukum lingkungan secara mendalam serta metode penyelesaian sengketanya. Model yang efektif dalam penyelesaian sengketa dalam alternatif penyelesaian sengketa lingkungan prismatik atau APSLP dengan pendekatan lintas disiplin ilmu dan penerapan campuran APS atau hybrid system. Penerapan APSLP agar dapat terimplementasikan dengan baik harus dibangun dengan prinsip tanggung jawab pemerintah, prinsip pencegahan, prinsip kehati-hatian, dan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta prinsip musyawarah mufakat. Kemudian, reformulasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian pangan berbasis pada perlindungan hak asasi petani pangan. Diperlukan reformulasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian pangan karena terdapat inkonsistensi antara arah kebijakan yang tercermin pada bagian konsideran dengan formulasi pasar per pasal pada bagian batang tubuhnya. Inkonsistensi formulasi kebijakan terjadi pada sebuah undang-undang dan antar undang-undang tentang formulasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian pangan. Kondisi yang demikian tentu bukan cermin kualitas substansi undang-undang yang baik. Ketika aspek substansi undang-undang secara jelas terdapat permasalahan, maka sangat besar pula potensi permasalahan atau implikasinya pada proses penegakan hukum. Inkonsistensi tersebut ditemukan pada UUPA Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Inkonsistensi semakin meningkat dengan perubahan-perubahan bersamaan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, reformulasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian pangan yang berbasis pada hak asasi petani pangan
dimaksudkan sebagai langkah koreksi dan selanjutnya menata kembali kebijakan-kebijakan yang dipandang inkonsistensi menjadi kebijakan yang konsisten. Penataan kembali formulasi kebijakan mengarah pada perlindungan hak-hak asasi petani, yaitu hak atas pendapatan yang layak, hak atas pangan, dan yang paling penting yaitu hak atas tanah. Petani pangan Indonesia dalam proses produksinya masih sangat bergantung dengan keberadaan lahan pertanian alias tanah. Sehingga tanah yang berfungsi sebagai lahan pertanian menjadi sangat fundamental bagi para petani. Berbagai undang-undang terkait yang seharusnya dari sisi substansi, bagian konsiderannya berpihak pada petani. Namun, ketika sudah dirumuskan ke dalam pasal per pasal, pada bagian batang tubuhnya ternyata saling bertentangan. Bahkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, juga antara yang dirumuskan dalam konsiderannya dengan formulasi yang terbesar di pasal per pasal juga tidak konsisten. Hak-hak petani khususnya terkait dengan lahan pertanian tidak cukup terlindungi pada undang-undang tersebut. Apalagi setelah beberapa pasal diubah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian, meneropong relasi hukum dan iptek dalam kacamata asas kehati-hatian pada pengendalian pencemaran air di Indonesia. Ketidakpastian atau uncertainty dan kurangnya data iptek untuk mendukung kepastian hukum dalam mendukung pengendalian pencemaran. Ini menunjukkan bahwa pada pengendalian pencemaran dan menjaga kualitas mutu air di Indonesia masih belum dapat mewujudkan kualitas air yang baik. Zat pencemar yang belum diketahui sumbernya atau yang masih belum dapat dibuktikan tingkat bahayanya bagi lingkungan hidup dan kesehatan manusia merupakan fakta yang belum dapat ditempatkan dalam konstruksi hukum. Terobosan melalui diadopsinya prinsip kehati-hatian dalam mengelola dan menjaga kualitas mutu air di Indonesia perlu dikaji lebih lanjut untuk melihat keefektifan dalam mencegah laju degradasi lingkungan dan bahaya bagi manusia. Kemudian, rekonstruksi politik hukum tata kelola pertambangan mineral dan batubara berbasis keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Kondisi existing politik hukum tata kelola pertambangan mineral dan batubara saat ini menghadapi situasi krisis dan dalam situasi anomali karena mengabaikan nilai-nilai keadilan sosial yang tertuang dalam sila kelima Pancasila dan Al-Quran serta prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Diperlukan konstruksi baru politik hukum tata kelola pertambangan, mineral, dan batubara agar kebijakan dan regulasi ke depan lebih responsif terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan yang direkomendasikan dengan cara mengintegrasikan dan mengakomodasikan 4 pilar utama yang meliputi 1. Teori hukum responsif dan progresif. Yang kedua, teori good governance dan good environmental governance. Yang ketiga, keadilan sosial berdasarkan sila kelima dan Al-Quran. Yang keempat, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Agar rekomendasi tersebut dapat diwujudkan, diperlukan social movement atau gerakan sosial yang luas, komprehensif, dan memiliki networking yang kuat untuk mengawal setiap agenda perubahan yang terkait dengan kebijakan regulasi tata kelola pertambangan, mineral, dan batubara. Kalangan akademisi dari dunia kampus menjadi aktor utama atau agen pembaruan yang menjadi motor utama penggerak perubahan. Kemudian, konstitusionalitas, hak warga negara dan kewajiban negara dalam pengelolaan sumber daya alam.
Kewenangan negara dan hak warga negara dalam pengelolaan sumber daya alam di setiap rezim kekuasaan yang pernah ada di Indonesia dimaknai secara berbeda, bahkan bertolak belakang dalam semangat dan tujuan. Namun demikian, dari segi kedudukan negara dalam hubungannya dengan penguasaan tanah dan sumber daya alam, rezim kolonial, rezim Orde Lama, dan rezim Orde Baru menempatkan kewenangan negara pada posisi yang hampir sama, yaitu sebagai penguasa tertinggi atas tanah dan sumber daya alam. Kewenangan negara dalam pengelolaan sumber daya alam ditempatkan sebagai hak induk yang tertinggi atas hak-hak atas tanah lainnya. Keadaan bergeser ketika Indonesia memasuki era reformasi dan hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai the sole interpreter of Constitution. Pada era yang terakhir ini, negara dan rakyat berada dalam posisi untuk berbagi kewenangan, menguasai, dan tidak lagi berada dalam hubungan subordinasi. Pendirian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap pemaknaan hak negara dan kewenangan negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Pada beberapa putusan yang dikaji dalam penelitian ini cenderung konsisten. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memaknai kewenangan negara dalam pengelolaan negara di bidang pengusahaan sebagai hak publik, yang berbeda dengan karakter hak privat pada ranah keperdataan. Negara tidak dalam posisi memiliki sumber daya alam, melainkan hadir untuk merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, kemudian melakukan pengurusan, kemudian melakukan pengelolaan, dan melakukan sebuah pengawasan. Oleh karena itu, pelaksanaan HMN harus memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat atau hak wilayah, hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi. Meskipun Mahkamah Konstitusi cenderung memaknai kewenangan negara dalam konteks hak publik, tidak dapat dinafikan bahwa negara juga memiliki hak privat atas tanah, air, dan sumber daya alam. Oleh karena itu, pengelolaan negara dalam pemanfaatan sumber daya alam seyogianya dipahami dalam dua fungsi. Yang pertama, dalam konteks hak publik, pengelolaan negara dalam sumber daya alam merupakan perwujudan kedaulatan rakyat Indonesia atas wilayah yang dalam porsi tertentu dikuasakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, negara hanya menjadi pengatur dan menjamin distribusi dan alokasi penguasaan sumber daya alam yang adil dan seimbang. Sedangkan yang kedua, pengelolaan negara dalam sumber daya alam sejatinya juga mengandung dimensi hak privat, di mana negara dapat menguasai sumber daya, terutama tanah, secara fisik sebagai hak kebendaan. Diperlukan untuk penyelenggaraan negara yang efisien dan menjamin tersedianya fasilitas umum yang memadai bagi rakyat Indonesia. Dalam konteks negara sebagai badan hukum publik, pengelolaan negara atas sumber daya alam tidak dapat diposisikan lebih tinggi dari hak-hak perseorangan atau kolektif lainnya. Kedudukan di antara hak-hak tersebut harus ditempatkan secara satu sama lainnya. Pengelolaan negara atas sumber daya alam tidak diposisikan berada di atas sebagai induk dari hak-hak lainnya, melainkan berbagi wilayah penguasaan dengan hak-hak perseorangan dan kolektif tersebut. Sebagaimana ditegaskan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap perkara uji materi Undang-Undang Kehutanan, bahwa wewenang negara dibatasi sejauh isi dan wewenang hak wilayah, dan negara hanya mempunyai wewenang secara tidak langsung terhadap hutan adat. Mungkin itu saja. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.